أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرنا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعليهم وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا العارفين وليمنا علوم الأنبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء العاملين وكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. Babu man adraka rak'atan. Ini satu bab pada membicarakan siapa saja yang mendapatkan satu rakaat minal asri daripada salat asar qabla al-ghurubi sebelum terbenam matahari Haddatsana Abu Nuaim, telah bercerita kepada kami oleh Abu Nuaim. Qala, beliau juga berkata, haddatsana Syaibanu, telah bercerita pada kami oleh Syaiban. An Yahya, daripada Yahya. An Abi Salamah, daripada Abi Salamah. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man adraka, siapa saja yang dapat, iza hadraka, apabila mendapatkan ahadukum, salah seorang di antara kalian, sajdatan, satu kali sujud, min salatil asri, daripada salat asar, qabla an tagruba syamsu, sebelum terbenam matahari, fal yutimma, maka hendaklah ia menyempurnakan, salatahu, akan salatnya. Wa iza adraka sajdatan, dan apabila dia mendapatkan satu kali sujud, min salatis subhi, daripada salat subuh, qabla an tatlu asyamsu, sebelum terbitnya matahari, fal yutimma salatahu, maka hendaklah dia menyempurnakan salatnya. Salam. Kalimat yutimma adalah termasuk fi'il tad'iful ain ma'al lam. Jadi setiap fi'il isi mudha'af ain kan celam apabila netepiak jadi fi'il amr harus yang mabnun alal fatah. Salam. Jadi lam ta'rab mabniun ala sukunin mukaddarin ala akhirih mana amin zuhur, ya istighalum hali bi harakatil mudgammah, harakat mudgam. Jadi tamma yatimu, tamma, manna yamunu munna. Jadi dalla yadillu dilla, sabba yasubbu subba. Dia kanggo mun atau sub, harus subba. Dalam hadis ini terangan bahwa tentang perolehan salat asar dan salat subuh. Zahir hadis ini menyatakan bahwa
apabila terlambat untuk melakukan salat asar atau terlambat melakukan salat subuh, salat asar sampai menjelang akan telap jelu, salat subuh sampai menjelang akan tiwuk jelu, maka ente mau arak serakaat, berarti rakaat pertama maksud ini. Mau serakaat, rakaat pertama langsung telap jelu. Langsungan wah. Rakaat kedua, rakaat ketelu, maka teparanin iwah melaksanakan solat le waktuna. Berarti lamun salat asar ya waktu asar. Lamun waktu subuh ya salat subuh. Berarti lamun mau serakaat sendik mantlep jelu apa arti tiwuk jelu. Kemudian rakaat kedua li waktu tiwuk jelu. Berarti mereka yang melaksanakan solat li waktuna. Subuh berarti li waktuna, asar li waktuna. Nah ini menurut zahir hadis ini. Adapun para ulama fikih berijtihad bahwa apabila sampai tertunda melaksanakan salat sampai datang akhir waktuna, lalu pira mau telek waktuna, ia si termasuk ada, pira isi keliwatan sampai waktu kemudian, ia si termasuk qadha. Dalam arti wajib terkada si 2 rakaat nih. Misalnya bro tu mau serakaat salat subuh. Terus tiwuk jelu. Tiwuk jelu. Dia tiwuk jelu berarti langsung rakaat kedua langsung kunut. Maka berarti serakaat pertama si gawe te le akhir waktu ia termasuk sempurna si serakaat nu. Sedangkan isi rakaat kedua ia gawe te le luar waktu na. Wajib kada ni si rakaat ni. Lagu dan cara mengkada ia harus sempurna. Dengan rakaat pertama. Walaupun ngonek wat lakuang si rakaat pertama nu. Berarti serakaat le waktuna, serakaat le luar waktuna. Lamun terkada misalnya, maka langsung misalnya ini subuh ni kan, subuh. Serakaat mau teh. Tiwuk jelu. Berarti kan tutup waktunya subuh. Langsung nanti ya, si rakaat nu. Artinya rakaat si kedua. Si gawe itu luar waktu. Maka selesai. Selesai. Palyuti mana selesai. Selesainya suatu rakaat walaupun luar waktu. Jadi keumuman sabda Rasulullah SAW ni lah ia jadi peluang bagi para ulama untuk berijtihad. Lamun jangan sebagusnya isi ketinggalan, artinya si tegawe di luar waktu si rakaatnya kada. Berarti dia selesai salat si nu langsung wah kada. Sholli farda subahi rakaat ini mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Ndek berniat serakaat. Rakaat ini tetap. Rakaat ini. Karena apa? Untuk mengantarkan serakaat ini harusnya tegawe dengan penembe. Karena si serakaat ni doang tak ada. Mbak dengan kiasi para ulama. Misal, kita kan masbuk. Atau meninggalkan salah satu rukun dalam solat. Meninggalkan salah satu rukun. Tahu terdiri meninggalkan satu rukun. Le satu rakaat. Atau 2 rukun le dalam 2 rakaat. Umpama ruku rakaat pertama dia ingat lupa itu. Ruku rakaat kedua dia ingat masih. Berarti kan dua-dua ini rakaat sini bolong gara-gara kehilangan masing-masing sopo rukun. Nah, bare ente mele lanjutan emen selesai rakaat ketelu ni tahu maghrib misalnya. Maka lanjutannya sampai 5 rakaat. Sebab apa? Kehilangan 2 rukun dalam 2 rakaat, berarti kehilangan 2 rakaat noah. Karena 2 rakaat noah batal lantaran 2 rukun si hilang. Maka untuk menggantikannya, taik malik di rakaat si keempat. Taik malik di rakaat si kelima. Karena 2 si terganti.
Sekalipun arak sikit-sikit rukun. Nah itulah ya sebabnya maka para ulama berijtihad ambil isi tegawe dalam waktu yawa tereka kemudian di luar waktu tekada. Ya tekada. Maksudnya mengkada ini adalah untuk melengkapi si ketinggalan, melengkapi isi tegawe di luar waktu. Sebagai bukti kita peduli terhadap kewajiban temesa. Sebagai salah sopok daripada pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menganggap kita sebagai panjak nisi muqimas shalah, mendirikan sholat. Memang zahir hadis ini banyak menimbulkan kontroversi antara para ulama. Arah simarannya adalah si mau masbuk kanca imam serkaat doang. Misal imam wah dari kat terakhir tahu ini. Kaja jam masih lain. Kita datang baik di salat subuh maupun salat asar. Maka kembalilah pada sabda Rasulullah SAW mengatakan wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Rakaat si pira mau das rakaat no ya was sempurna yang. Artinya pira rakaat si mau bariuk kanca imam timpal jamaah si lain pasallu ya was salatan. Wa ma fatakum fa'atimu. Isi keluputan sempurna yang. Anti nak sampai lon terkesan menimbulkan ini. Di rakaat terakhir tahun imamnya. Terakhir imam, kita langsung takbiratul ihram. Langsung ruku sujud. Malik nganjeng. Karena imam kabega ngone entokol nganjeng di rakaat kedua. Terus uber ya. Sampai rakaat ketelu. Badait rakaat keempat. Bareng salam ke imam. Dan sampai ngeno. Dan sampai ngeno. Wah terjadi sopok waktu ini di sopok tempat pengajian. Kebetulan kita berjemput lah arah acara, arah isa jemput. Apakah supirnya kesusu atau mungkin karena dia tahu. Ia rekat terakhir ada bedait masbuk kanca jam asilaina. Ngeno masih bro. Gobet ni rekat kedua, ketelu, keempat. Kita mau bedait bareng salam ke imam. Bareng salam ke imam. Jangan sampai ngeno. Karena berarti menyalahi daripada fama adraktum pasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apapun artinya rakaat pira mau teh kanca imam ya wah tenang kanca imam. Si ketinggalan itu tinggal sempurna yang. Yang telu ketinggalan telu tersambung. Dan sampai laun bareng salam kanca imam. Takbiratul ihram jauh sudah mudi salam bareng. Ini adalah merupakan suatu tanda bahwa dia ada perhatian masalah sholat. Para ini nyelali dalam sholat. Kemudian si lain berpendapat bahwa tetap masbuk. Masbuk lagu si masbuk ini masih di rakaat pertama. Cuma sekadar kembilinan takbiratul ihram, kembilinan Fatihah, kembalian ruku. Di waktu itu dan imam telah datang. Maka langsung sujud kanca imam untuk menyambung anti teparan mau berjamaah. Walaupun mungkin sujud terakhir sekali temu sujud kanca imam. Rakaat terakhir doang. Karena ia imam kena sujud terakhir. Sujud wah terakhir. Ikutin imam. Tasahud imam minut tasahud. Cuma lamun salam dindik semilu salam. Langsung mulai itu dengan nembe berarti. Mulai dengan nembe. Sekalipun mungkin dalam tesian ini telu kali tasyahud. Sembahyang maghrib misalnya. Sembahyang maghrib. Umpama sembahyang maghrib kita mau kanca imam adalah leruku terakhir rakaat ketelu. Mau itu ruku. Terus jalanlah. Cuma si ketinggalan kita takbiratul ihram timpal Fatihah doang. Rakaat ketelunu. Dia tak datang. Kemudian kan tasawuf lah, tasawuf akhir imam. Bare itu rakaat rakaat kedua, tasawuf malik. Tasawuf. Kemudian rakaat ketelu tasawuf malik. Telu kali tasawuf.
Jadi tasawuf sisi pertama adalah untuk mengikuti imam. Janganlah menit ikuti ni anak. Padahal kita beretekad untuk inna maju ilal imamu liyu tamma. Umpama takbir Allahu Akbar. Lagu ndik tu turut imam tasyahud. Tokol. Nganjengi tentanya. Kita nganti ke cerita ni. Kita nganti ke imam. Si nganjeng. Batal solatnya. Karena apa? Ya kontras kanca niatnya si makmuman lillah ni. Makmuman lillah berarti wah terjadi makmum. Syarat makmum kan sekian sini harus mengikuti imam. Namun memang tasyahud imam ikuti langsung imam tasyahud. Atau di waktu subuh, salat subuh, jangan kunut imam. Jangan kunut imam. Milu langsung kunut. Coba berniat. Bareh. Berarti kan karena wali kunut berarti dia mau ruku si terakhir. Berarti 2 kali itu kunut. Dan selesai salam imam tahe turun untuk rakaat pertama mereka itu nih. Kemudian rakaat si ketelu bareh balik kunut. Kunut sing oleh ini adalah nirut imam. Kunut si kedua ini adalah sebagai bentuk kemandirian. Jadi tidak cukup si kunut sing oleh doang. Sebab apa? Tempatnya kunutnya kan tidak terakhir daripada salat subuh. Adalah iktidak. Memang al-iktidak ni kadang-kadang mula-mula sengke. Lam dia terperhatiannya nak. Ini dia tahu, wah dia tahu. Qala al-muhaddits rahimahullah taala haddatsana Abdul Aziz, telah bercerita padaku oleh Abdul Aziz bin Abdullah ibnu Abdullah. Qala haddatsani Ibrahim an Ibnu Syihab, telah bercerita kepadaku oleh Ibrahim daripada Abdullah bin Syihab, an Salim daripada Salim ibni Abdullah, anak daripada Abdullah, an abihi daripada bapaknya, annahu bahwasanya dia, akhbarahu bapaknya itu menceritakan kepadanya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama baqa'ukum fima salafa qablakum, innama baqa'ukum, hanya saja keabadian kalian atau tinggalnya kalian, fima salafa qablakum, pada apa yang sudah berlalu sebelum kalian, minal umam, daripada umat, kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi, sebagaimana pelaksanaan salat asar sejak awal waktu sampai terbenam matahari. Utiya ahlu taurati bit taurati, didatangkan ahlu Taurat, yaitulah pemakai kitab Taurat, akan kitab Taurat. Fa'amilu, maka mereka beramal dengan kitab Taurat itu. Hatta idza intasapa, sampai pertengahan an-naharu, sampai pertengahan siang. Ajazu, mereka lemah. Fa'utu kirotan. Fa'utu kirotan. Maka diberikan mereka itu satu kirot. Diberikan satu kirot. Thumma utiya ahlul injili al-injila. Kemudian diberikan pemakai kitab Injil akan kitab Injil. Kaum Nasrani berarti. Fa'amilu biha. Fa'amilu, maka mereka beramal dengan kitab Injil itu ila salatil asri, sampai salat asar. Summa ajazu, kemudian mereka itu lemah. Baru sampai asar sudah lemah. Pautu kirotan. Maka mereka diberikan satu kirot. Diberikan satu kirot. Thumma atainal Qur'ana. Summa utinal Qur'ana. Kemudian kita diberikan Al-Quran. Kita berikan Al-Quran. Fa'amilna, maka kita mengamalkan akan Al-Quran itu.
ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Fa'utina qirataini, maka kita diberikan dua qirot. Diberikan dua qirot. Faqala ahlul kitabain, maka berkata ahli dua kitab itu, ahli kitab Taurat dan kitab Injil, berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, a'taita haula'i qiratain, engkau berikan mereka itu, yang waktu asar itu dua qirot. Wa utina qiratan, sementara kami diberikan satu qirot. Wa nahnu kunna aktsaru amalan, dan sesungguhnya kami ini adalah lebih banyak dari segi amalan. Qala, bersabda Rasul. Qala Allah, lalu Allah bersabda, berfirman, Azza wa Jalla. Allah yang perkasa dan maha berfirman. Hal zalamtukum, apakah saya ini menzalimi kalian? Apakah saya menzalimi kalian? Min ajrikum, daripada dosa kalian. Min syai'in, daripada suatu. Qalu, lalu mereka menjawab, la, bukan. Engkau tidak menzalimi kami, ya Allah. Bukan. Bahwa fadli, padahal yang namanya pahala itulah anugerah saya, karunia saya. Utituhu man asya'u, saya berikan kepada siapa saja yang saya kendaki. Jadi niki ibarat percontohan. Jadi marak misal dengan isi suruh begawian. Antar begawian lengan jam 6 sampai jam 6 lagi. Okey lah, tanda tangan, deal. Ongkos sekeni. Lagu beruk setengah jelu, berarti kan dengan jam 6 sampai jam 12, 6 jam. Pelu waktu 6 jam. Lemah wah. Demi lemah nyerah. Ite yang tiang. Ite yang tiang dia. Dia mampu melanjutkan dia. Datanglah karyawan si kedua. Lawan si kedua. Anta memang seharusnya lengan jam 6 ngone sampai jam 6 lelai. Lagu neka karena iwahara ngone nyelsiangnya 6 jam. Anta neka lengan jam 12 sampai jam setengah 4. Sampai jam setengah 4. Berarti sekitar 4 jam setengah. 4 jam setengah. Atau sampai jam 6 setengah jeluan. Lagu berukna 4 jam setengah lelah ya. Hari itu wahai kakun tidak bawa lanjutan. Datanglah karyawan si ketelu. Karyawan si ketelu ini menyusul. Karena apabila dinarak karyawan si ketelu bahwa pegawaian isi tegawe dengan ngonek ngelema sampai jam setengah 4 ni sia-sia. Muncullah karyawan si ketelu. Ia nyelesiang sampai jam 6. Ia nyampe sampai jam 6. Maka demen wah tebeng sampai 2 lipat gajinya. 2 lipat gaji si tebeng, 2 lipat honor tebeng. Sementara si orang yang sekit-sekit tebeng. Kumbena. Nayan tidak keberatan. Ya Allah, kan gaji ini kita coba bayangkan 6 jam kerja pegawaian. Maka tak ada sekirot. Kemudian niki si Nasrani mengatakan gaji 3 jam setengah, ya Allah, pegawaian. Maka gaji tebeng ada sekirot. Sementara yang niki arak 3 jam pas. 2 kirot tebeng. Keberatan ahli Injil, keberatan ahli Taurat. Tebal ke ketuan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jari paran me aku yang zalimin anta pada. Lantaran me paran diri me den tebeng ongkos dina sesuai kanca pegawaian. Padahal al jazaa'u biqadril amal. Siaran ongkos no seukuran dengan pegawaian. Lagu nekene menurut anta kan aku zalim.
Apakah para deku zalim? Dengan tuan si Allah Ta'ala Yahudi Nasrani. Ndek ya Allah. Ndek. Nah, no, kan tahu me. Si aran pahala ni kan aku ngepeang. Saya kumile beng, kanggu. Dakak ni kedik pegawaian, lagu luek ko beng pahala. Kanggu ku aku. Hantar luek pegawaian me. Kedik beng ko pahala. Kanggu ku aku. Kanggu ku aku. Jadi ibarat daripada kesinambungan tugas adalah sebagai ibarat daripada umur kehidupan umat manusia. Berarti umat Muhammad SAW merupakan umat yang terakhir akan menyelesaikan tugas kemanusiaan sampai hari kiamat. Sampai tertiup angin halus yang menyebabkan umat Muhammad jadi pada tinduk. Tinduk selapun. Tinduk. Buatlah umat Muhammad mati. Dengan tinduk ini. Maka tinggallah dengan kafir tok. Sampai hari kiamat datang. Nah, ini tentu setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Ya sini perumpamakan si Rasulullah SAW. Lagu tetap penekanannya adalah bahwa kita umat Muhammad SAW ini selalu mendapatkan karunia lebih unggul daripada umat-umat Nabi Rasul lain. Karena umat Muhammad dengan berbagai macam penderitaan, penghinaan, caci maki, olok-olokan, marantan tolok Nabi dari Muhammad SAW. Maka yang antara pahalanya isi tetap istiqomah. Walaupun rintangan, olok-olokan, penghinaan datang silih berganti, lagu tetap doang istiqomah. Nah iya nih, sini umpama si Rasulullah SAW. Jadi intinya sebenarnya adalah penentuan waktu sholat. Isi memang kaitannya si Rasulullah SAW kanca masalah umur dunia, umur manusia dari dunia ini. Sehingga marak-marak antara lengan ulama sampai zuhur, lengan zuhur sampai asar, lengan asar sampai maghrib adalah tugas daripada umat Muhammad SAW. Haddatsana Abu Quraib, telah bercerita pada kami oleh Abu Quraib. Qala haddatsana Abu Usamah, telah bercerita pada kami oleh Abu Husamah. An Buraidin, daripada Buraid. An Abi Burdata, daripada Abi Burdah. An Abi Musa, daripada Abi Musa. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matalul muslimina wal yahuda wan nasara. Perumpamaan orang-orang Islam dan perumpamaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kamatali rajulin istajara qauman. Seperti seseorang istajara qauman. Dia bekerja pada suatu kaum. Atau istajara ini artinya memperkerjakan satu kaum. Ya'maluna lahu. Kaum yang bekerja itu adalah bekerja untuknya. Amalan ilal laili. Amalan ilal laili. Karena dia mengerjakan suatu pekerjaan sampai malam. Fa'amilu ila nisbin nahari. Maka mereka beramal sampai pertengahan siang. Fa'amilu ila nisbin nahar. Dia dipekerjakan sampai malam kok. Dia bekerja hanya setengah hari. Faqalu, maka mereka berkata, la hajata lana ila ajrika. Si pekerja itu mengatakan, tidak ada keperluan bagi kami untuk mendapatkan ongkos darimu. Tidak butuh. Pastajara akhiraini. Maka si pemilik pekerjaan itu mempekerjakan dua pekerja yang lain. Dua pekerja yang lain. Artinya dua kelompok, dua grup. Faqala, maka berkata si
orang yang punya pekerjaan. Akmilu baqiyata yaumikum. Sempurnakan sisa-sisa daripada hari kalian. Sehingga sudah pada ni mulai bergawian dan pertengahan siang. Maka salat siang, salat siang. Walakumul ladzi syarattu, dan buat kalian apa yang sudah saya syaratkan. Fa'amilu, maka mereka pun bekerja. Hatta idza kana, sehingga apabila ada hina salatil asri, ketika datang waktu salat asar. Qalu, lalu mereka berkata, laka ma'amilna. Laka ma'amilna. Buat engkau, wahai orang yang punya pekerjaan, apa yang sudah saya lakukan itu, kami lakukan itu, buat engkau sudah, tidak usah dikasih honor. Pastajara qauman, maka si pemilik pekerjaan memperkerjakan juga satu kaum. Fa'amilu baqiyata yaumihim, maka mereka bekerja pada sisa-sisa hari mereka. Hatta ghabati syamsu, sehingga terbenam matahari, sehingga gaib matahari. Wastakmalu ajral fariqain, dan mereka itu istakmalu, menyempurnakan akan ongkos dua kelompok itu. Jadi telu kelompok ni marantan sibru, arek segawian dengan subuh sampai zuhur. Lagu dalam si kedua ni kan yang nyerah mesa aro kawab gawian ni kan. Apa isi memang ada beng aku ke dendek wabeng ni, dendek wabeng aku. Dendek beng, deku butuh terhadap ongkos segini beng aku. Pokoknya deku bawa sekelanjutan pergawiannya. Maka yang dia tersuruh kelompok si kedua. Lalu jangan sida pada selesai nak sampai maghrib. Sampai maghrib. Beruk nak sampai asar, genua masih nyerah. Hai, deku kawah lanjutannya pergawian ni berat lalu. Engkau. Lalu dia milih beng ongkos beng. Lalu dia deku butuh ada ongkos. Datanglah pekerja si telu. Pekerja si ketelu ni. Lalu jangan selesai jangka maghrib. Selesai jangka maghrib. Kemudian demen selesai jangka maghrib, pegawian nu tebing ongkos 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Ongkos harus tebing kelompok si pertama terkumpulan di Pak Ia. Si tebing di Pak kelompok kedua terkumpulan di Pak Ia. Nah inilah yang pada marantan si di atas berut hadis si dua berut. Sebagai perumpamaan daripada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan akan umatnya marantan dengan isi pegawian telu kelompok itu. Kelompok pertama adalah kelompok Yahudi, kelompok kedua adalah kelompok Nasrani, kelompok kedua adalah umat sendiri, adalah umat Islam. Bab waktil maghribi. Ini satu bab pada membicarakan waktu maghrib. Qala Atha, telah berkata Atha, yajma'ul maridu bainal maghribi wal isya'i. Yajma'u, hendaklah menghimpun, menjamak oleh orang yang sakit itu antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Nah, apakah pelaksanaan marak terang oleh hadis-hadis juluan? Marak-marak wana terjamak. Lagu sebenarnya si waktu juluan tegawe li akhir waktu, salat kemudian tegawe li awal waktu. Lagu masing-masing tegawe li waktune. Ndek na tegawe li sopo waktu. Marak-maruan terjamak, lagu ndek terjamak. Nah, adapun di dalam bab ini adalah menjamak waktu maghrib li waktu isya atau waktu isya li waktu maghrib. Nah ya, paranin arak jamak takdim, arak jamak takhir. Memang tentang kasar dan jamak adalah merupakan rosah. Rosah dengan dasar Allah Ta'ala, keringan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari dalam perbandingan, lebih afdal tegawe salat kasar jamak daripada
tamam jamak atau tamam mufarrak mufassal. Jelas lebih afdal kasar jamak walaupun sekedik pegawean kumbene karena kita nerima rosa dengan disida Allah. Wailun liman lam yakbal rohsatin. Celaka orang yang tidak menerima keringan yang dari aku nih Allah Ta'ala. Mungkin karena gara-gara ia tidak biasa sekali pembedilan tegawe di waktu si menempuh perjalanan jauh doang. Yang tidak tamam biasa. Berarti dia menerima rosa dengan dasar Allah. Menerima rosa dengan dasar Allah Ta'ala, Allah akan sangat demen terima keringanan. Nah ini jamak dan kasar. Jadi arah lamun waktu si juluan tertarik tipa kemudian jadi jamak takhir. Lamun waktu kemudian tertarik tipa si juluan jamak takdim. Jadi kan salat si lima waktu arah si kanggo terjamak doang lagu dia kanggo kasar. Maghrib kanggo terjamak kanca isya. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Arak si kanggo terjamak dan arak si kanggo kasar. Ialah zuhur, asar, timpal, isya. Arak si kanggo terjamak, di kanggo kasar ialah subuh. Nah apabila memang kebersempatan deman terbang pesawat ni waktu haram, maka jamak takdim zuhur, timpal, asar. Zuhur, timpal, asar. Atau gedegelis perangkat pesawat ni wajib hukum teniatan diri tegen kasar dengan jamak takhir. Sehingga lamun dia tegen niatan diri melakukan solat jangan jamak takhir paran lali. Jadi dia harus teniatan dan paran lali. Sekedar juga masih salat maghrib. Misalnya biasa kan kadang-kadang sampai maghrib dia tahu berangkat pesawat. Di teman sembahyang maghrib. Lalu ajaknya sekian jam terbang pesawat ni. Barewah sekaligus jamak takhir kanca salat isya. Nah inilah kadang-kadang bingung usolli pardal misalnya Manzari, usolli pardal zuhri kasran majmu'an ilaihi al-asru. Majmu'an ilaihi al-asru. Dijamak kepada zuhur itu akan salat asar. Jam'a takdimin adaan lillahi ta'ala. Lamun jamak takhir usolli pardaz zuhri kasran majmu'an ilal asri. Majmu'an ilal asri. Di waktu itu melaksanakan salat zuhur padahal gawe itu li asar. Nah, di waktu di salat asar usolli pardal asri kasran majmu'an ilaihi zuhru jam'a takhirin. Jadi arah ila langsung arah sampai kepada isim domir ilaihi. Majmu'an ilaihil asru atau majmu'an ilaihi zuhru. Nah lamun le sak tenggawe ya si ngipiang waktu ya si masih berunu. Nah waktu si gawe ya si numpang masih beru maka langsung majmu'an ila zuhri atau majmu'an ilal asri. Sekeduan juga masih maghrib. Misalnya gawe sembahyang isya li maghrib. Tegawe dulu maghrib. Sholli pardal maghribi talata raka'atin majmu'an ilaihil isya'u jam'a takdimin. Dinarak kasarnya. Karena apa? Karena dinekagut kasar salat maghrib. Nali saat si gawe sembahyang isya usolli pardal isya'i kasran majmu'an ilal maghribi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala atau jadi imam lillahi ta'ala mamuman lillahi ta'ala. Berbeda mun Jumat ni kanggo kasar ni kanggo jamak. Ni kanggo kasar ni kanggo jamak. Berarti lamun gawe ya gawe zuhur.
Apalagi kata musafir, dia tetap wajibin salat Jumat. Sekarang syarat wajib salat Jumat adalah apabila ta mustautin. Itu selain perjalanan. Itu di tengah perjalanan, dia tetap wajibin salat Jumat. Nah, misalnya berjumat itu, ngikuti imam. Sementara itu kita jamaknya nih kaca salat asar jamak takhir, jamak takdim. Dia nak bau. Maka lamun temili sezuhur wah gawe. Walaupun imam kaca jamak lain salat Jumat, luah kaca imam no. Lagu itu tetap salat zuhur. Dia terikat si imamah. Dia terikat. Sebab apa? Ente gen mesak baris kelompok kanca terombongan nu gen melakukan salat kasar zuhur umpama dia nebeng apalagi lah istiqlal dia kanggu luar tono marantan dengan sembahyang Jumat lagu sebenarnya itu adalah sembahyang zuhur. Lagu gerakan-gerakan daripada imam nu ikutin untuk apa? Untuk menutupi diri ya tidak sampai menimbulkan keresahan bagi jamaah. Jadi niatnya salli farda zuhri kasran majmu'an ilahil asru jam'a takdimin raka'ataini lillahi ta'ala. Dengan selesai salam imam sesalat Jumat kaca jamaah selainan. Itu salah. Lagu dia berjamaah di Jumat. Maka bareh sembahyang zuhur langsung gawi. Apa lagi sembahyang asar? Salli fardal asri kasran majmu'an ilal zuhri, dia majmu'an ilal jum'ati. Dia dikanggung majmu'an ilal jum'ati. Yang layak al-makrulah Tuan Guru Haji Ahmad Sanusi sering terjumat kan celik ketika perjalanan, artinya berdait sembahyang zuhur di Jumat. Hendak sembahyang Jumat. Dia kanggo terjamak Jumat timpal asar jamak takdim. Kan dia harap istilah marah sebru majmu'an ilal jum'ati. Jadi harus majmu'an ilal zuhri. Majmu'an ilal zuhri. Di waktu itu sembahyang marah sebru salli farda zuhri kasran majmu'an ilahil asru jam'a takdimin raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, jadi arak si langsung ilana beramal kepada isim zahir, ilana beramal kepada isim domir. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Mihran, telah bercerita pada oleh Muhammad bin Mihran. Qala haddatsana Walid, bercerita pada oleh Walid. Qala haddatsana Auza'i, bercerita pada oleh Auza'i. Qala haddatsana Abu Najashi, bercerita kepada oleh Abu Najashi. Haddatsana Muhammad ibnu Mihran, telah bercerita padaku oleh Muhammad bin Mihran. Qala haddatsana Al-Walidu, telah bercerita padaku oleh Walid. Qala haddatsana Al-Auza'i, telah bercerita padaku oleh Auza'i. Qala haddatsana Abu Najashi, bercerita kepada oleh Abu Najashi. Siapa dia? Huwa Atha ibnu Suhaibin. Dia adalah Atha bin Suhaib, Maula Rafi' bin Hudaij. Dia adalah yang dimerdekakan oleh Rafi' bin Hudaij. Yaqulu kunna nusallil maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami solat maghrib bersama Rasulullah SAW. Payan sarifu ahaduna, maka berpalinglah salah seorang di antara kami. Wa innahu la yubsiru mauqi'a nablihi, dan sungguhnya dia melihat akan tempat anak panahnya, tempat jatuh anak panahnya. Ya gitaan. Berarti si jari inti dalam hal ini adalah hadis riwayatnya adalah mengenai pelaksanaan salat maghrib. Apakah kena jamak ia kanca isya sebagai salah satu bentuk penjamaan dan kasar karena ini musafir umpama. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, bercerita pada kami oleh Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah, telah bercerita pada oleh Syu'bah an Sa'din daripada Sa'id, an Muhammad daripada Muhammad bin Amrin, Muhammad bin Amrin bin Al-Hasani bin Ahsan bin Ali qala qadimal hajjaju, telah datang Al-Hajjaj ni sopo dengan pasa'alna Jabir bin Abdullah,
Maka kami tanyalah Jabir bin Abdullah. Faqala, karena Nabi SAW yusalli zuhra bil hajirah. Adalah Rasulullah SAW salat zuhur di sebuah tempat namanya Al-Hajirah. Wal asra dan sekaligus salat asar. Wasyamsu naqiyatun. Sementara matahari sangat bersih. Sangat bersih berarti yang masih putih. Masih tinggi. Wal maghriba dan salat maghrib. Idza wajabat apabila telah wajib. Wal isya dan isya ahyanan pada satu waktu. Wa ahyanan dan pada waktu yang lain. Idza ra'ahum ijtama'u. Apabila Rasulullah melihat mereka itu berkumpul, ajala, maka dia bersegera. Wa idza ra'ahum abta'u, maka apabila Rasulullah melihat mereka itu terlambat, akhara, maka dia lambatkan. Artinya di dalam pelaksanaannya ini kadang-kadang marantansi terjadi kasus Ali bin Abi Thalib sembahyang subuh. Rasulullah di rakaat kedua ngonek neruku. Meli ngangkat tanjak bongkor si malaikat Jibril lagu dia tahu si Rasulullah. Tanjak. Sampai selesailah salat dulu. Keketuan Rasulullah SAW. Keketuan. Si para sahabat Rasulullah pelinggi dulu, Pak, ngonek lalu ruku, marah ukuran sekali untuk salat ruku si ngonek lalu. Aku doang ku tahu bahasa Rasulullah. Apa sebabnya? Nah, yang dia terjawab sebagai Jibril. Marah ni kira Rasulullah sebabnya untuk menunggu Ali bin Abi Thalib, artinya mau paling tidak ruku beriuk kecepelinggi dari rakaat terakhir. Gara-gara Ali bin Abi Thalib yang menghormatin sopo dengan toa. Adeng dan leka dengan toa. Dia badi juluan Ali bin Abi Thalib. Terus santinya langsung dengan toa ni dia datang ke masjid. Yang dia tahu Yahudi karena dia sholat. Akhirnya kan mau Ali bin Abi Thalib meluruku kan ya Rasulullah SAW. Ya sebabnya bahasan malaikat Jibril. Bahasan malaikat Jibril pada Rasulullah SAW. Wa idza ra'ahum abtu akhara. Wa subhadam gitu ya subuh. Kanu adalah mereka itu aukada Nabi SAW yusalliha. Adalah Rasulullah SAW mensalatkannya bigalsin, yaitu di suatu tempat yang bernama Galsin. Marantannya masih lamuna memang wa berkumpul jamaah jangan percepat nasi Rasulullah SAW. Lamun nija henti julun. Qala haddatsana al-Makki, bercerita pada kami oleh al-Makki bin Ibrahim, Makki bin Ibrahim. Haddatsana Yazid ibnu Abi Ubaid, telah bercerita pada kami oleh Yazid bin Abi Ubaid an Salamah daripada Salamah. Qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba. Adalah kami salat bersama Rasulullah SAW salat maghrib. Idza tawaratil bil hijabi. Tiba-tiba idza tawarat bil hijabi. Tiba-tiba dia pun menyembunyikan diri dengan hijab. Yang hijab artinya semacam dinding isi bahusanya menyelimuti diri. Hadatsana Adam, telah bercerita kepada oleh Adam, qala hadatsana Syu'bah, telah bercerita kami oleh Syu'bah. Qala hadatsana Amr bin Dinar, telah bercerita pada oleh Amr bin Dinar. Qala sami'tu Jabir bin Zaidin, aku mendengarkan akan Jabir bin Zaid an Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas. Qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'an jami'an. Jadi Rasulullah melakukan salat 7 rakaat hal keadaan dia menjama. Wa thamaniyan jami'an, dan 8 menjama. Jadi lamun 7 ini kan berarti maghrib isya. Lamun balu ini adalah asar zuhur. Berarti menjama. Jadi apakah dalam suasana normal atau dalam suasana sakit, dalam suasana cuaca tidak bagus, dalam suasana musafir, ini terangan. Namun para ulama menafsir makna-makna daripada sabda Rasulullah SAW ini dengan berijtihad
Lalu bertanya kepada para ahli-ahli sebelumnya, Mbak ini kira-kira Rasulullah sampai gabung antara maghrib timpal isya sehingga kelihatannya 7 rakaat sembahyang. 7 rakaat hanya sekedar menjamak berarti kan. Lamun tamam, tetap tamam. Berarti adalah ndek sedang musafir. Jena kasar lagu jamak. Atau ya sedang sakit. Bagi dengan si sakit ya silakan jamak. Karena merupakan satu rukhsah masih dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muhaddits rahimahullah taala man kariha ayyuqala lil maghribi al-isya'u wallahu alam bisawab.